Halo Sobat Jenong, balik lagi di channel The Prasetyo Zoy. Sobat Jenong, gue masih di Indo Wildlife Gallery. Nah, jadi seperti video gue yang sebelumnya, gue mau ngeliput Om Fikar dari Indo Wildlife Gallery. Dia mau planting aquascape. Nah, pengen tahu gimana cara plantingnya, terus gimana nanti hasilnya. Tonton terus videonya. Nah, Sobat Jenong, ini dia Om Fikar. Jadi sekarang kita mau apa nih Om? Planting ya? Kita mau planting aquascape yang Brazilian style. Brazilian style ya. Planting itu apa sih sebenarnya Om? Planting itu proses menanam sih. Menanam ya, Masang tanaman ya? dia, masang tanaman di hardscape yang udah jadi. Ya. Nah, pertama-tama apa yang harus kita lakuin Om? Pertama ya kita pilih tanamannya yang jelas. Oke. Nah, ini tanaman ini ya. Nah, karena Brazilian style biasa pakai jenis-jenis tanaman stem plant, tanaman pot. Tanaman yang paling jarang saya pakai nih justru. Oh, gitu. Karena tanaman pot ini justru tanaman-tanaman yang emang dia bagus dan murah, tapi dia manja, dia butuh support CO, fan, pupuk dan segala macam, dia butuh support banget. Kalau enggak dia nggak tumbuh, nggak berkembang, nggak bertunas, nggak makin banyak dan justru bahkan mati kalau supportnya kurang. Oke, ini ada tanaman apa aja nih Om? Ini salah satu yang mau saya pakai. Ini namanya kabomba. Ini jenis paling umum ya. Ini versi rednya. Oh ya, Brazilian style yang saya lagi planting ini karena saya mau hibah ke istrinya almarhum ustadz saya. Oh, kirain mau kuku Om, ini Om. Nggak, jadi dia emang suka yang pink atau merah. Oke, siap. Almarhum udah 2 tahun lalu meninggal. Terus saya mau hibah ke istrinya sama anaknya. Oke. Dia suka yang merah ya. buat hadiah. Ya. Ini tadi kabomba red. Nih. Terus ini nggak apa lagi jenisnya. Oh, ini tanaman yang merah lah saya pakai. Kabomba. Nah, kalau planting ini tuh dia sebenarnya perlu pupuk atau enggak Om? Untuk jenis tanaman simple ini perlu pupuk. Jadi di hardscape itu udah saya pakein pupuk dasar sih. Oh, dasarnya udah ada pupuk ya? Udah. Jadi nanti pas udah running kita kasih pupuk kita kasih pupuk cair. Pupuk cair. Nah, itu ada aturannya nggak sih Om, dari misalkan kita masukin pupuknya sampai ke planting itu harus jeda beberapa hari kah atau bisa langsung? Bisa langsung. Bisa langsung ya, nggak ada aturannya. Paling pupuk dasar tuh jangan kebanyakan ya, nanti keruh kan. Apalagi kalau filtrasinya nggak bener, ntar keruh. Terus pupuk cair juga dia ada takarannya sih, akurat 60 cm, paling cuma 2-3 tetes, 2-3 semprot aja. Oh, jadi nggak usah banyak-banyak ya? Dan dipakai biasanya setelah water change, seminggu sekali biasanya. Nah, untuk banyaknya tanaman itu bebas atau nanti kita bisa lihat di hardscape yang udah dibikin, udah kita kasih space di hardscape-nya, jadi tanamannya nggak bisa terlalu banyak ya. Oh, jadi tergantung dari si space-nya sendiri ya, kondisinya. Iya. Bisa dipanen juga berarti. Bisa dipanen dong. Berarti nggak cuma di kampung ya. Yang dipanen bisa dimakan.
sebenarnya punya palut juga bisa buat ini, bisa buat simpenan tanaman. Lagi. Karena di palut dirawat banget kan, sama habis. Nah ini. Nah, ini dia. Ini hardscape-nya. Jadi kan space-space yang bisa ditanam cuman di pasir-pasir aja, di batu nggak bisa kan? Oh gitu. Pasir yang hitam-hitam itu ya? Iya, pasir risen yang hitam-hitam. Nah kalau yang tengah itu kayak kaca-kaca itu apa silika atau bukan? Iya, itu silika putih, itu apa namanya, jadi sungainya sih. Ini kayak pegunungan, terus ada sungainya. Sebenarnya planting orang ada yang pakai pinset ya. Cuman balik ke tiap orang sih, ada yang lebih nyaman pakai tangan, ada yang lebih nyaman pakai pinset, terus ada juga yang pakai pinset susah, termasuk saya. Gampangan pakai tangan. Jadi tergantung kebiasaan orang aja. Tergantung kebiasaan aja. Nanti nggak ada aturan harus pakai pinset, harus pakai ini, harus pakai itu, nggak ada ya? Yang penting hasilnya sesuai konsep dan sesuai kemauan kita atau kemauan customer lah. Nah di Brazilian ini kabombanya tinggi banget ya, jadi dipotek 2 dulu supaya nggak terlalu tinggi. Nah ini maintenance-nya gampang atau susah? Nah aquascape yang display dari tadi ini yang di luar, maintenance-nya itu cuma water change. Water change saja? Sekitar 20-50%, tapi kalau udah mature kayak di luar sih 20% sih cukup. Itu paling seminggu sekali ya, mau bagus seminggu 2 kali, cuman kalau udah mature seminggu 2 minggu sekali oke. Nah itu untuk sistem filternya dia emang harus pakai under gravel kah atau bisa pakai sistem yang lain? Kalau saya saranin emang under gravel tuh kalau buat aquascape tuh terbaik sih. Ya? Paling ya the best lah. Nah ini lihat kabomba tadi karena dia bakal tinggi, jadi kita taruh di belakang. Nah kabomba ini masalahnya adalah akarnya lemah, jadi dia gampang copot. Oh, jadi benar-benar harus masuk banget. Iya, emang dia tanaman, walaupun tadi saya bilang tanaman lemah, dia bakal hidup, tapi dia ngambang di sini copot gitu kan. Walaupun dia masih dia ngambang tapi dia masih hidup gitu. Masih hidup. Oh iya, biasanya orang pakai soil ya. Nah ini balik lagi ke budget. Biasanya orang pakai pasir Malang karena murah kan. Nah pasir Malang yang nomor 1 sama nomor 2 butirannya agak kasar, dia tuh agak tajam ya. Jadi buat tanaman-tanaman stem plant gini bisa ngelukain batang sama akar tanamannya, bisa busuk terus mati gitu. Nggak rekomendasi lah ya? Nggak rekomendasi. Kalau mau pakai pasir Malang yang nomor 3 yang butirannya halus, tapi bakal kotor banget. Cuci berapa puluh kali sampai dia airnya bening kan. Dia yang halusnya itu larut di air, kutek banget. Nah kalau buat pasir risen ini paling rekomendasi buat pengganti soil, karena dia halus, dia nggak larut di air, dia berat, jadi 2-3 kali cuci dia langsung bersih, terus dia tenggelam. Nah biasanya kalau untuk ukuran segini Om, pasirnya ini butuh berapa kilo? Satu karung itu kan 5-6 kilo. Kalau ukuran 60 cm ini biasanya butuh 2 karung. 2 karung. Cuman karena ini dikontur ya, jadi ini 3 karung. Berarti sekitar 15 kilo. Biasanya untuk setting akuarium segini berapa lama Om? Segini biasanya tergantung konsep ya. Kalau konsep ini biasanya 4-5 jam sih. 4-5 jam? Waduh. Karena jadi kalau aquascape itu ada moodnya sih. Oh iya. Ada moodnya resminya. Kadang-kadang orderannya ada, kalau moodnya belum ada ya susah ya. kita belum bisa kerjain. Iya. Belum ada inspirasi lah ya. Kadang orderannya nggak ada lagi mood ngerjain ya kita kerjain aja buat display sendiri di sini. Kadang juga lagi mood nyeting bisa misalnya teman punya kios atau apa, kita settingin, paling teman bayar jasa si kelasnya karena kita lagi mood nih nyeting, entah dia beli bahan dari kita atau entah dia udah punya bahan, terus kita lagi jam kosong lagi pengen nyeting ya dia tinggal bayar jasa si kelasnya aja. Yang penting menyalurkan
hobi. Ya, hobi ya. Emang paling sama hasratnya. paling enak emang apa namanya kita kerjaan itu di passion gitu, di Iya. hobi ya yang kita suka. Nah tanaman-tanaman itu kalau baru ditanam dia masih berantakan ya. Dia itu bakal ngikutin akarnya itu ngikutin gravitasi bumi. Si daunnya ngikutin posisi pencahayaan. Habis itu si batangnya ngikutin arus air kan. Jadi kalau ditanam masih berantakan, tenang aja biasanya cuma berapa hari, 3 hari lah dia, 2-3 hari. Adaptasi lah, bisa dibilang adaptasi. Iya, 2-3 hari dia udah ngikut, udah apa? Udah alamiah gitu. Kalau baru ditanam kayaknya kaku banget, kayak apa gitu kan. Makanya lampunya kalau kita posisiin di depan juga nanti tanamannya ngadep depan gitu. Nah untuk yang tadi konsepnya apa, Brazilian ya? Brazilian style. Brazilian style ini ikan yang cocok taruh di dalam ikan apa aja? Nah Brazilian style ini karena tanamannya lumayan banyak ya, terus perawatan tanamannya juga lumayan lumayan karena butuh support yang lumayan. Jadinya ikannya paling ikan neon sama red nose atau danio aja sih. Ikan kecil-kecil gitu. Ikan kecil aja, gapi masih oke lah. Gapi moli masih oke. Nah ini untuk yang batunya ini pakai batu apa ini, Om? Ini kita pakai batu erangga. Batu erangga. Iya, ini versi murah dari Serius Stone. Sama kayak batu kali gitu nggak sih, nggak ya? Bukan. Beda, yang mirip batu kali yang tadi namanya Turli atau Durex yang kita pakai di biotop. Predator tuh yang batunya membulet-bulet Gitu ya? terus ada urat-uratnya, itu batu Turli. Kalau erangga ini sekitar 20.000 per kilo. Kalau beli agak misalnya 10 ini kalau nggak salah 10 kilo bisa di bawah itu ya, sekitar 15.000. Tapi kalau kita makainya Serious Stone itu bisa 60 sampai 80.000 sekilo. Lebih mahal berarti ya? Jauh lebih mahal, tapi emang jauh lebih bagus uratnya. Yang ngebedain dari segi uratnya? Dan dia impor sih. Nah saya sendiri saya sendiri nggak jual Sirio, itu mau saya pakai aja semua. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau pakai juga nggak masalah ya. Yang penting mah bayar gitu sesuai harga gitu. Iya. Yang penting cocok aja ya. Penting cocok aja. Sebenarnya sih kelihatannya kayaknya gampang ya, tinggal tancap. Tapi kalau emang moodnya nggak ada, Ya ini juga emang. Bakalan berantakan juga hasilnya. Dari tadi aja copot-copot kan, dan pasir isen ini kelemahannya kalau nggak dipadetin nanti longsor. Oh gitu. Jadi setelah setting kita udah lem juga hardscape-nya. Kalau perlu isi air dulu, nanti kan dia longsor, kita kasih tambahin lagi pasirnya. Cuman dia enaknya dia padat, jadinya ngisi celah-celah yang ada tuh. Terus kalau misalnya pas kayak gini, iya longsor, tambahin aja lagi, orang dia nggak butek ini kok. Tapi kalau misalnya kita pakai malang, pas udah kayak gini, waduh kurang, kita aurin, butek langsung hitam. Kelemahannya. Bentar agak PR nih, Ustadz rumahnya di Sukabumi. Oh gitu. Iya, ini bawa soalnya. Kirim berarti ya. Ya diantar sih, ntar apa namanya, airnya dikosongin, terus pakai mobil lah, didudukin nyampe sana tinggal diisi lagi. Paling kalau bawa aquascape yang udah jadi itu, airnya dikosongin itu paling atasnya kita tutup plastik supaya nggak menguap, supaya nggak mati tanamannya. Supaya dia ada jadi ada embunnya, tetap ada itu ya. Iya, embunnya benar, lembab-lembab gitu itu. Nah ini juga untuk steam plant gini kan masalahnya kalau kita sedot airnya habis, dia lepek, dia bakal jatuh ke bawah. Jadi bisa jadi kita bawa tanaman cadangan di sana yang bermasalah, kita langsung ganti. tanam ulang. Nah. Tapi kalau yang kayak di luar-luar nih, yang dari tadi nih, yang biotop, terutama yang buat predator, itu nyampe apa namanya, kita keringin nyampe sana ya masih utuh, karena sebagian besar kalau nggak semua jenis tanaman yang saya pakai buat predator itu Bucephalandra, Kadaka, Anubias, semuanya itu tanaman yang diikat di batu atau kayu, bukan ditancapin di substrat gini. Berarti
ini hanya ditempel pun dia bisa hidup ya. Ya, cuma tempel atau diikat doang dia bisa. Dadakan kayak gitu ya. Iya. Ya, satu pinggir sini paling 15 menit, sana 15 menit. Paling lama ya sambil ngobrol-ngobrol. Karena kalau buru-buru juga hasilnya juga Nggak nggak maksimal sebenarnya. Apa ini? Ada lightningnya siapa ini? Lighting Man. Lightning man. Oh, Planetika. Subscribe guys. Oke, subscribe to Planetika. Oke, lanjut. Tanaman merah ini ada jenis-jenis red malam, ludwigia, terus rotala. Bahkan jenis-jenis kuat kayak cryptocorin, ada cryptocorin red 20E. Nah itu paling kuat tuh kalau cryptocorin dan bikin jernih air. Nah steam plant inilah yang saya kurang hafal, ntar takutnya ketuker. Cuman di sini cocoknya pakai yang daunnya kecil gini. Ini nanti dia bakal hidup ya, bisa berkembang gitu ya. Jadi ada tunas-tunas barunya gitu. Iya bener banget. Jadi kalau ekosistemnya udah mature, udah subur, dia sendiri tinggi terus dia muncul tunas baru kan. Baru ya. Jadi kalau misalnya kita treatmentnya bener, perawatannya bener, kita malah harus trimming. Nanti jadi terlalu tinggi. Apa tadi streaming? Trimming. Itu apa? Motongin atau? Iya, ada gunting khususnya yang agak melengkung gini, jadi kita potong kalau udah terlalu nggak tinggi. terlalu tinggi ya. Berarti ini masang ini juga jangan terlalu padat banget ya, karena kan nanti buat space-nya dia numbuh baru ya. Iya. Apa namanya? Dan kita juga jangan, tadi kan Kak Bomba saya bagi dua kan. Jadi pas awal menanam juga jangan tinggi-tinggi. Emang pendek aja. Nggak apa-apa ya kalau dibagi dua gitu, nanti dia numbuh akar lagi gitu ya. Iya, yang penting pas dibagi dua itu apa namanya? Akarnya itu daunnya itu jangan ada yang kita kubur, jadi daun-daun yang di sekitar batang bawah kita rontokin. Jadi hanya batang aja yang ditanam. Batang aja yang tanam, nanti akar numbuh dari batang itu. Sedangkan kalau kita kubur daunnya, dia nanti jadi busuk, terus malah mati. Nah, di satu sisi udah jadi, terus kita lanjut ke sisi yang sana. Mana nih lightningnya nih? Oh, ya tukang lampu. Waduh, tukang lampunya nih. Wah, gabut nih. Wah, Siap. Ayo dong tukang lampu. Nah. Jadi terang.